Halo teman-teman semuanya, balik lagi di El Kasus dengan aku Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan ya udahlah kalian semangat aja lah. Yang penting kalian jangan nyerah gitu, jangan moro-moro bundir kan ojo rek. Senom di eman awake gitu kan ya. Dan sebelum kita mulai kayak biasanya jangan lupa kalian subscribe dulu kalau misalkan kalian belum subscribe, karena subscribe kalian itu penting buat perkembangan channel ini biar aku bisa terus riset, nulis dan nyeritain hal-hal aneh tapi fakta. Kayak yang bakal kita bahas kali ini. Kisah ini tuh bukan sekedar berita kriminal biasa. Ini tuh adalah salah satu fenomena digital yang gelap dan menakutkan yang berhubungan dengan internet dan sanatisme. Sanatisme yang berhubungan dengan satanik gitu ya. Ini medeni banget sih. Jadi sampai hari ini kasusnya itu masih bikin takut orang tua, gamer, dan siapa saja yang peduli dengan keamanan online. Jaringan ini tuh dikenal dengan nama 764. Ini menakutkan, kalian tonton sampai habis kalau misalkan kalian pemberani. Jadi siapkan diri kalian, ambil posisi ternyaman kalian karena ini minim visual, gambar dan lain-lain, karena bisa mendengarkan sambil ngapain aja. Jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. "764" adalah sebuah jaringan online kriminal ekstrim yang mulai muncul sekitar tahun 2021. Jaringannya itu berakar dari kelompok sebelumnya yang bernama CVLT, tapi versi ini tuh lebih sadis dan lebih terorganisir. Mereka itu dikenal karena dua hal yang sangat mengerikan ya. Yang pertama adalah eksploitasi anak dan remaja secara online. Terus kedua ada ideologi gelap yang terinspirasi dari neo-Nazi dan juga sanatisme. Dan target mereka adalah anak-anak dan juga remaja yang biasanya berusia 9 sampai 17 tahun. Terutama buat mereka yang rentan baik secara sosial maupun juga psikologis mentalnya. Dan mereka itu beroperasi di platform yang tampak biasa seperti Discord, Telegram, Roblox, dan juga Minecraft. Dan di mata dunia, ini tuh hanyalah komunitas game atau chat biasa. Tapi di balik layar, ada satu hal yang benar-benar mengerikan dan sangat ditakutkan. Menurut lembaga riset Institute for Strategic Dialogues, mereka itu kayak mereka itu mendoktrin korban secara psikologis, memaksa melakukan hal-hal ekstrim, bahkan menciptakan materi eksploitasi yang kemudian dipakai untuk pemerasan. Cara kerja dan juga modus operandi mereka itu cukup unik. Jadi ya, awalnya itu korban itu biasanya ditemui di ruang yang tampak biasa. Ya mungkin kayak seperti game online atau mungkin sekedar chat-chat grup Telegram dan lain-lain. Terus setelah itu pelaku itu kemudian mendekati korban dengan ramah yang bertingkah seolah-olah menjadi temannya atau mungkin kadang menjadi mentor yang suka nyemangatin gitulah. Dan hingga pada akhirnya lambat laun mereka tuh membangun kepercayaan itu. Lalu mereka mulai menggeser batas masuk ke ranah manipulasi psikologis. Mereka itu merubah otak mereka, mendoktrin otak mereka, dan beberapa titik yang mereka pakai antara lain yaitu adalah grooming online. Membuat korban merasa aman, istimewa, dan bergantung secara emosional. Dan juga kadang-kadang juga ada pemerasan seksual. Jadi ya, pelaku itu merekam korban saat melakukan hal-hal yang memalukan atau ekstrim. Lalu pelaku itu memaksa korban agar terus tunduk demi menjaga rahasia. Terus ada lagi juga tekanan psikologis dan juga paksaan ekstrim. Jadi meminta korban melakukan tindakan berbahaya, menyakiti diri, atau bahkan perilaku yang melanggar hukum atau norma. Yang membuatnya lebih menyeramkan adalah sebagian besar tindakan itu terjadi tanpa jejak fisik di dunia nyata. Jadi segala bukti bergerak dalam ruang digital sehingga sangat sulit untuk dilacak dan ditindak oleh penegak hukum. Jujur ini menurutku lebih menakutkan, dan saat ini memang media sosial itu benar-benar menakutkan. Jadi kalian tuh harus benar-benar bisa terima mana yang benar dan mana yang nggak benar gitu ya. Dampak nyatanya ya, FBI dari Amerika Serikat dan juga RCMP di Kanada itu sudah mengidentifikasi bahwa 764 sebagai ancaman serius. Banyak korban yang orang tua atau guru mereka tuh bahkan tidak menyadari apa yang terjadi terhadap anak-anak mereka. Kasus ini tuh menunjukkan betapa berbahayanya dunia digital yang terlihat aman tapi bisa menjadi perangkap bagi anak-anak.
Selain itu ya, kasus ini juga menimbulkan isu etika dan juga hukum yang kompleks. Platform digital itu sering kesulitan memblokir atau mendeteksi jaringan ini karena ya memang modus mereka itu selalu berubah dan juga beradaptasi. Ini yang sangat mengerikan. Terus lagi ya, korban itu juga sering merasa takut untuk melapor. Entah mungkin karena ancaman atau mungkin rasa malu yang mereka alami, tapi intinya mereka juga takut melapor. Dan makanya kenapa banyak korbannya. Meski motivasi utama mereka terlihat sadistik gitu ya, 764 itu ternyata juga memiliki sisi ideologis. Jadi mereka itu terinspirasi oleh kelompok ekstrim seperti Order of Nine Angels atau 09A dan juga ideologi-ideologi neo-Nazi. Bagi pelaku ya, ini tuh bukan sekedar soal eksploitasi, tapi bagian dari ritual digital yang mereka buat sendiri gitu ya. Jadi ini kayak sebuah bentuk klarifikasi kekerasan yang mereka anggap simbolik gitu mungkin. Namun bagi dunia luar ini tuh tetaplah jaringan predator sadis yang memanfaatkan internet untuk kepentingan mereka sendiri. Dan seperti kasus-kasus besar lainnya ya, identifikasi banyak pelaku tetap misterius, meninggalkan frustasi bagi orang tua dan juga guru dan juga penegak hukum. Dan sampai hari ini juga itu memang susah dideteksi jaringannya itu karena pindah-pindah tempat gitu ya. Dari semua ini ya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dan beberapa diantaranya biar teman-teman bisa tahu ya. Yang pertama adalah kesadaran digital itu penting banget. Jadi anak-anak itu harus diberi pemahaman sejak dini tentang resiko online. Jadi jangan dianggap remeh dunia digital atau media sosial. Karena menurutku ancamannya itu benar-benar nyata dan bisa muncul di platform yang kelihatannya mungkin tanpa aman. Kedua, monitoring tapi tetap percaya gitu. Jadi awasi perilaku digital anak, tapi jangan sampai membuat mereka merasa terkekang. Keseimbangan antara pengawasan dan kepercayaan itu mungkin adalah kuncinya. Jadi ya kalian yang lebih tahu anak-anak kalian ya. Yang ketiga, jangan remehkan ancaman kecil. Pesan dari orang asing, ajakan rahasia, atau permintaan yang terdengar aneh, semua itu harus diperhatikan. Tindakan kecil itu bisa menjadi pertanda bahaya yang lebih besar. Jadi ojo syukur melok ae ngono lah, ojo gampang FOMO ngono ya. Dan terakhir, laporkan segera jika ada kecurigaan. Jadi jangan menunggu, laporkan ke polisi atau langsung lapor aja ke platform digitalnya gitu. Karena setiap tindakan cepat bisa mencegah tragedi sebelum terjadi. Ya kalian kan bisa ada, biasanya kalau di YouTube itu ada laporkan kalau misalkan kontennya itu spam atau apa gitu ya. Kalau misalkan kita ambil garis besarnya, sebenarnya di sini 764 itu adalah pengingat nyata bahwa bahaya di dunia online itu benar-benar ada dan bisa muncul di platform yang selama ini kita anggap aman. Menurutku ini bukan sekedar berita horor digital, tapi ini sebuah panggilan sadar agar kita semua lebih waspada. Anak-anak dan juga remaja adalah yang paling rentan terpapar oleh konten-konten bodoh gitu ya. Namun dengan edukasi, pemantauan yang bijak dan juga kesadaran kolektif, kita bisa melindungi mereka dari jerat para predator digital. Aduh, kita mungkin nggak bisa ya sepenuhnya menghentikan 764 karena memang ini kayak organisasi besar gitu ya. Tapi minimal kita bisa memperkuat orang-orang di sekitar kita agar tidak ada lagi yang menjadi korban berikutnya. Karena ya kita tahu bahwa di dunia yang semakin terhubung ini, informasi dan kewaspadaan adalah senjata terbaik yang kita miliki. Dan pada akhirnya 764 bukan hanya soal jaringan gelap di balik layar, tapi dia adalah cerminan dari sisi paling kelam di dunia digital atau dunia media sosial. Tempat di mana empati bisa hilang dan kejahatan bersembunyi di balik avatar polos. Kita hidup di masa di mana satu klik bisa membuka dunia baru, tapi juga bisa membuka pintu menuju mimpi buruk yang baru juga. Jadi ya saat kamu sedang online malam ini, atau mungkin kamu sedang main scroll TikTok dan lain-lainnya di manapun di game, atau mungkin kalian sedang ngobrol sama teman-teman kalian, ingatlah tidak semua yang ramai itu nyata dan nggak semua yang tampak kecil itu bisa dianggap sepele. Karena di balik layar yang tenang selalu ada kemungkinan seseorang sedang menguntitmu atau mengamatimu. Ya mungkin itu aja ya. Jadi kalau misalkan aku nggak capek buat bilang ke kalian semua rek ya, buat kalian yang suka scroll TikTok, scroll media sosial apapun, Facebook, YouTube apapun, kalian jangan gampang banget untuk mengambil kesimpulan dari berita itu. Gimana kita mau maju negaranya kalau misalkan kita membaca dari akun yang nggak jelas dengan caption yang nggak jelas sumbernya, terus tiba-tiba kita percaya, dan dari situ kita kayak seolah-olah menghakimi orang untuk bilang enggak, katanya si akun ini tuh itu bodoh rek. Ketahuilah itu bodoh banget.
Jadi minimal kalau misalkan kalian itu pingin terlihat pintar, ini minimal lah ya. Kalau misalkan kalian pingin terlihat pintar ngasih informasi ke orang, minimal kalian baca dulu gitu. Kalian tahu dulu informasinya dari mana, sumbernya dari mana. Tinggal kalian buka Google, kalian klik, kalian ketik aja masalahnya apa, kalian bisa melihat itu. Udah, terus kalian sampaikan aja informasi itu lebih valid daripada kalian hanya bilang, wah ini dari akun ini tuh, wah ini beritanya ini memojokkan pemerintah ini, aduh itu malah jatuhnya fitnah gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin hal-hal aneh di media sosial, kalian laporkan aja. Ya mungkin itu aja. Sekali terima kasih buat nonton Kasus dan sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya. Bye bye.